Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antul ayyama minkum wasanifina min ibadikum wa imaikum iyakun fuqara iyakun fuqara yughnihumullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Teman-teman yang kami hormati, kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami banggakan seluruh calon pengantin, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Sehat ya? Ini yang ngantuk-ngantuk, nggak ada ngantuk, semangat ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Tentunya nikmat sehat kita ini alhamdulillah masih bisa kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Termasuk kehadirannya di sini ya, diundang dalam rangka mengikuti kegiatan pembinaan calon pengantin, pembinaan untuk sebagai persiapan untuk menghadapi pernikahan dan berumah tangga ya. Alhamdulillah ya, semuanya sehat dan kita berada di sini tentunya berkat karunia Allah, patut kita syukuri. Sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah, kita gunakan nikmatnya di jalan yang Allah ridhai ya, kita bisa hadir di sini, kumpul di sini. Selanjutnya selawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembinaan seperti yang sekarang ini itu sebetulnya butuh waktu yang panjang ya. Karena apa? Persiapan untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga itu bukan sebentar, bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ada yang nikahnya sehari, minggu atau ada yang niatin nggak? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan atau setahun, 2 tahun. Ada nggak? Tentunya tidak ada. Ibarat kita menuju suatu tempat yang jauh dari kita, tidak akan kembali lagi. Tentunya kita membutuhkan bekal yang banyak. Apa itu bekal yang banyak? Persiapan diri kita, baik fisik kita maupun mental kita, kemandirian kita, kedewasaan kita, kematangan kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Butuh kematangan diri kita, butuh yang namanya ilmu, pengalaman dari orang yang sudah mengalami atau dari ilmu-ilmu yang ya, ilmu-ilmu dari segi agama, dari fikihnya ya, dari fikihnya dan sebagainya yang mengatur kehidupan kita nanti ya. Ini perlu kita ambil, perlu kita pegang, karena tanpa itu, tanpa pengalaman, tanpa mengambil pengalaman, mengambil ilmu, semuanya mustahil cita-cita kita akan bisa terbentuk dengan sempurna. Ibarat kita membuat sebuah kursi yang bagus ini butuh yang namanya ilmu. Coba kalau orang yang nggak punya ilmu dipaksa suruh membuat kursi seperti ini, jadi nggak akan jadi. Logikanya seperti itu ya. Logika seperti itu. Kita menginginkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, tentram, mawaddah, kasih sayang, mawaddah warahmah, kasih sayang
ya, menuju satu cita-cita yang akan kita idam-idamkan nanti, itu perlu bekal. Makanya kalau di sini sejam 2 jam atau sehari aja, di mana-mana itu pembekalan atau pembekalan seperti ini itu bisa 3 bulan ya, prosesnya. Ya. Makanya ya untuk ya mencari bekal ya, untuk itu bekal itu ya silakan cari masing-masing di rumahnya. Ya, di rumah ada majelis taklim bagi laki-laki, majelis taklim laki, ibu bapak, kumpul sekarang bergabung. Ya, kumpul sekarang bergabung, laki-laki gabung dengan majelis taklim bapak. Begitu juga yang perempuan. Karena jangan malu-malu gabung dengan majelis taklim ibu. Di situ ada ilmu. Di pengajian itu ada ilmu untuk membentuk diri kita, untuk membentuk kehidupan kita yang sesuai dengan ajaran Islam. Insyaallah ya. Itu demi untuk mencari bekal kita. Syukur-syukur ilmu itu ya pertama kita dengarkan, kita simak. Kemudian syukur-syukur bisa dipakai hari itu ataupun di lain kesempatan bisa kita pakai. Baik untuk diri kita ataupun untuk anak keturunan kita. Ya. Siap ini semuanya? Siap? Karena waktunya terbatas. Di sini waktunya terbatas untuk memberikan bekal secara penuh. Ya, nggak mungkin untuk bisa disampaikan semuanya. Jadi hanya sebagai bahannya saja, ya, sebagai bahan. Oh ya. Nah, lanjut ke masalah pernikahan. Ya. Nikah itu dalam dalam fikihnya itu yang artinya adalah ad-dom itu berkumpul. Kemudian dalam istilah syar'inya adalah al-aqdul masyru' al-mustamil ala syurutul arkan. Ya. Istilah syar'inya adalah nikah itu adalah al-aqdul masyru' al-mustamil ala syurutul arkan. Yaitu satu akad ya yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nikah itu ada syarat, ada rukun. Begitu juga sholat sama. Nikah itu ibadah. Sehingga ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Nah, dalam pelaksanaan nikah itu syarat dan rukunnya harus betul-betul sudah komplit kayak jamu. Ya, syarat dan rukunnya harus sudah komplit. Kalau tidak komplit, maka akan berpengaruh kepada keabsahan pernikahan tersebut. Siap? Siap ya? Mau nggak mau lah, udah niat. Ya udah niat mau nih. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus bertanggung jawab akan konsekuensinya. Saya ngomong sana nih, kira-kira apa kesiapan saya kan gitu. Saya mau nikah nih, nggak asal nikah aja, nggak asal nikah gitu aja. Ya harus siap dengan konsekuensinya, baik untuk diri sendiri maupun kepada calon istri yang akan kita jadi, yang kita nikahi. Begitu juga bagi perempuan ya. Siap konsekuensinya, menerima hak dan tanggung jawab. Siap ya? Masuk ke tadi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah itu jumlahnya ada berapa? 5. Ya karena di sini ada 5. Kalau begini 4. Ya. Jumlahnya dari 5. 1 pengantin pria, kedua pengantin wanita, yang ketiga saksi. Keempat 2 orang saksi. Yang kelima yang orang semua itu yang mana? Yang berapa? Sampai berapa? Semuanya orang. Yang kelimanya ijab, sebuah ucapan. Ini yang 4 orang semua ini yang harus memenuhi syarat dan rukun. Ya. 1 mempelai laki-laki, kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat sakit. Nah ini harus ada semua, harus komplit.
kembali ke syaratnya. Tadi rukun ya, rukun ada 5. Syaratnya. Syaratnya 1 harus dalam keadaan beragama Islam. Nah, keislaman seseorang itu tidak bisa terlihat dari wajah, dari pakaian tidak bisa terlihat. Pakai peci, pakai gamis, pakai samping, tidak bisa terlihat bahwa dia orang Islam, bahwa dia dalam keadaan beragama Islam. Bisa saja ketika dia ucapannya itu sompra, kalau bahasa Sunda sompra, yang bahasa Sunda ya sembrono lagi sih ngomongnya ya, asal-asalan, padahal ucapan itu akan berpengaruh pada merusak suatu akidah ya. Nah, hal pertama orang itu dalam keadaan beragama Islam. Kewajiban seorang Islam adalah diantaranya melaksanakan sholat, melakukan zakat, puasa, terus apa lagi? Zakat, haji, itu kewajibannya. Bagaimana kalau orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah? Namanya fasik. Fasik itu namanya. Tidak, tetap orang itu berada dalam keadaan beragama Islam. Tapi ketika dia menjadi seorang saksi, menjadi seorang wali, ya, menjadi saksi atau terutamanya, menjadi seorang saksi akan disangsikan kesempurnaan kesaksian, ya, termasuk ya walinya. Tuh, tahu kalau wali wajib ya, apapun adanya, penting dia beragama Islam. Begitu juga calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tuh, itu harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian wajib dia dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana dia kalau ngomongnya itu sembarangan, atau dia saking pinternya, misalkan dia merasa punya otak yang cerdas, dia mengatakan, ya, ada seorang ustadz yang sedang membaca Al-Quran, kemudian diterjemahkan dan dijelaskan. Kemudian dia mengatakan seenaknya lagi, saya nggak percaya dengan ayat yang tadi Ustadz bacakan, karena itu tidak sesuai dengan pemikiran saya, misalnya tidak sesuai dengan pemikiran saya. Maka orang tersebut menjadi murtad atau keluar dari agama Islam. Ketika sudah seperti itu, maka orang itu tidak dalam keadaan beragama Islam. Ketika dinikahkan, sepertinya sah, secara zahir sepertinya sah, padahal dia sudah tidak beragama Islam, maka tidak sah. Pernikahan tidak sah, hubungan suami istrinya juga tidak sah, alias ya. Tuh, makanya ucapan itu hati-hati. Ya. Ucapan itu bisa, ya, ibarat itu, ya, lidah itu ibarat sebuah yang berbahaya. Ya, lidah itu sangat berbahaya. Tapi lidah juga bisa menyelamatkan kita, tergantung dari kita yang menggunakan lisan itu. Makanya itu tadi, ya, ucapan itu harus dijaga. Orang bisa Islam karena lidah. Orang bisa nikah karena lidah ucapan. Orang bisa selamat dan bahayanya tergantung daripada lidah. Coba kita ngomong sembarangan di mana-mana, itu bisa, yang misalkan yang menyakiti orang lain lah, gitu, akan bahaya buat kita. Tapi ketika kita ngomong yang baik-baik pada orang lain, maka akan menyelamatkan. Itu lidah. Makanya jangan berpikir cuma lisan, cuma omongan. Nah, itu bahaya itu kayak gitu, ya. Karena lisan itu akan bisa menyelamatkan kita dan bisa membahayakan kita. Tuh Islam, ya. Islam betul-betul dalam keadaan beragama Islam. Makanya nanti ketika dalam pernikahan itu nanti ada penghulu yang mengajak semua, baik saksi yang dua maupun saksi yang lainnya, seluruhnya ikut baca. Biasanya gitu ya, tiap pernikahan penghulu itu suka mengajak baca istighfar dan baca
syahadat. Itu fungsinya ketika pernikahan itu dilaksanakan betul-betul semua dalam keadaan beragama Islam. Tidak masuk dalam syarat, tidak masuk dalam rukun, nggak disebutkan. Ya. Di dalam rukun, di dalam rukun itu nggak masuk. Misalkan rukun itu dalam keadaan beragama Islam itu nggak masuk dalam rukun, tapi ada di dalam syarat itu. Terus yang kedua balik. Syarat daripada orang yang menikah itu balik. Balik itu, batasan balik bagi laki-laki adalah sempurna 15 tahun. Tapi kalau sebelum 15 tahun, 9 tahun, 12 tahun sudah merasakan keluar sperma atau mimpi basah, maka itu sudah jatuh balik. Baliknya naon balik? Baliknya naon? Ieu urang Sunda kabeh ge. Urang Sunda sadayana ya. Sunda sadayana. Hah? Sunda ya? Campur. Sama saya juga bosku. Saya bukan Sari, bukan Sunda. Balik bagi laki-laki tadi. Tadi batasan 15 tahun, kemudian sebelum 15 tahun ketika dia sudah mimpi basah, maka dia wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Ya, wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Salatnya, puasanya, ya, zakatnya wajib hukumnya. Ya, bagi dia sudah balik. Karena balik itu adalah batasan orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum-hukum Allah. Ya. Kalau orang yang sudah terbebani hukum Allah, artinya ketika dia meninggalkan yang wajibnya, apa itu wajib? Salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ketika dia meninggalkan yang wajibnya dari Allah, maka dia hukumnya dosa. Ketika menjalankannya, maka dia mendapat pahala. Bagi yang belum balik, ketika dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, zakat, dosa nggak? Belum balik. Yang belum balik nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, dosa nggak? Hah? Dosa nggak yang belum balik? Halo? Enggak ya Pak. Hah? Dilaksanakan dapat pahala. Mau jelas buat orang tuanya mungkin ya. Kemudian yang meninggalkan puasa, sholat, yang belum balik, ini yang belum balik. Dosa nggak yang belum balik? Nah, ini makanya kudu sering ngaji teh kieu nya. Jadi kepikiran begitu-gitu teh. Ya. Jadi kesampaian pikirannya seperti itu, ya. Kalau kita sering ikut ngaji di pengajian, ya. Itu pentingnya, ya. Dan lagi ngaji tata cara wudu, tata cara sholat dan sebagainya secara lengkap. Nanti di majelis taklim. Siapkan diri kita sebelum kita nanti bisa mendidik anak kita. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh sementara kita belum siap. Siap? Salat yang 5 waktunya masih bolong-bolong nih. Ya, yang masih bolong-bolong sekarang tutupin sempurnain. Nggak ada yang bolong-bolong, sempurnain sekarang. Yang nyinir berarti. Ya. Yang bolong-bolong salat 5 waktunya sekarang penuhi. Apapun dalam keadaan bagaimanapun kita, termasuk dalam keadaan sakit pun. Itu saking wajibnya sholat. Ya, sholat dalam keadaan sakit pun hukumnya wajib. Cuman tata caranya nggak mesti harus berdiri dan musola dan sebagainya. Dalam keadaan sakit pun hukumnya wajib. Jangan mengatakan Allah juga malu sekarang sakit, nggak bisa. Nggak ada toleransi dalam hal itu.
Allah memberikan keringanan bagi orang yang sakit, ya. Sholatnya bisa duduk, kemudian bisa berbaring, bisa terentang, bisa mengejapkan mata itu sholat itu bisa. Nah kalau udah nggak bisa mengejapkan mata, nah, kudu di sholatin itu mah. Ya, kalau udah nggak bisa kedip-kedip acan, payah mah. Kudu di sholat itu mah. Ya, saking wajibnya sholat. Ya, isyarat dengan sholat mengedipkan mata. Bisa aja. Bayangkan ya, dengan isyarat mengedipkan mata. Kalau udah nggak bisa kecep acan ya udah, kudu di sholat. Artinya kiayuna ini. Dari sekarang mumpung masih segar badan, masih sehat, paksakan sholat dengan waktu sempurnakan, tutupi yang kurang-kurang. Bahkan yang kalau bisa dikodok yang sholatnya sudah dibilang, sambil kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya ninggalin sholat entah berapa kali, saya kodokin sekarang. Asar, di sholat asar, kodokin lagi sholat, di sholat zuhur, kodokin lagi sholat. Apa? Sambil kita mohon Allah sholli fardhu asri arba rakaat misalnya kodokan. Ya, itu siap ya. Ya. Pasti semuanya kalau punya cita-cita ingin bahagia, suami dan istri dan anak-anak ke depannya itu. Siapkan diri kita sekarang, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu sebelum kita banyak tuntutan. Ya, sebelum banyak tuntutan nanti. Tuntutan siapa? Tuntutan siapkan diri kita. Ya. Kemudian tata cara salatnya. Belajar lagi. Yang belum bisa baca Quran sekarang belajar lagi. Cari ustaz yang belum pernah ngajarin kita. Kalau kita belum benar ngajinya, ngaji lagi. Supaya bisa lebih bagus lagi. Ya, bisa lebih bagus lagi dan kita bisa mengajar kepada anak ini. Mohon mangga Ustaz. Ya. Lengkapi sholatnya. Kemudian kewajibannya adalah yang balik itu menutup aurat. Aurat laki-laki batasannya dari pusar sampai ke lutut, di atas pusar sampai di bawah lutut. Jangan pas-pasan. Ya, jangan pas. Ya, misalkan sholat ke anduk yang ngumpul. Ya, andukmu sholat teh. Di pusat ketutup, lutut ketutup, sholat ya. Sah teh sholat. Sholatnya sah nggak? Laki-laki ini buat laki-laki. Pakai sholat pakai anduk ngumpul, anduknya bersih. Sahnya? Kenapa? Menutup aurat tadi pusar dan lutut. Nah, bagi perempuan baliknya itu sempurna 15 tahun, ya. Sebelum 16 tahun dia misalkan sudah menstruasi itu bisa, ya. Menstruasi itu umumnya berapa tahun? 9? Ya, itu tadi sempurna 15 tahun. Nah, ada yang 8 mah, ya, ada yang 8. Karena saya punya murid siswa gitu di sekolah MI. Ya, jadi diantaranya umur sekitar 8 tahun sudah ada yang menstruasi. Maka ketika sudah terjadi menstruasi pada wanita usia tersebut, ya baik 8, 9, maka itu adalah batasan dia menjalani kewajiban hukum-hukum Allah. Ketika sebelum balik dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, nggak dosa. Tapi ketika dia menjalankan juga meskipun dia belum balik, maka pahalanya buat orang. Ketika sudah balik, tapi dia masih meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban dari Allah, maka hukumnya dosa.
Tuh ya, tebal. Kemudian kewajibannya diantaranya menutup aurat. Bagi wanita auratnya seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ulah kabeh. Saya lubang ya, jangan ditutup semua, susah lubang sahat. Tuh ya. Jangan ditutup semua itu batasan aurat perempuan. Nah, kemudian tadi mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Bagaimana kalau dari yang 5 ini, rukun yang 5 ya. Rukun yang 5 ini tadi bagaimana tadi mempelai laki-laki, perempuan, wali, kemudian 2 orang saksi, kemudian dijawab qabul. Bagaimana pertanyaannya? Kalau pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki, bisa nggak dinikahi? Tidak bisa. Dalam Islam tidak ada pernikahan laki-laki dengan laki. Atau misalkan pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan, bisa nggak dinikahi? Tidak bisa. Dalam Islam tidak ada. Ketika manusia berkeinginan seperti itu, berarti dia sudah keluar dari sunnatul hukum alam, keluar dari hukum alam. Yang umumnya hukum alam itu adalah ada min ada plus. Kalau sendal jepit ada kiri ada kanan. Coba bangun kanan kamu. Ya ibarat kalau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, itu ibarat orang memakai sendal jepit kanan semua atau kiri semua, melanggar hukum Allah. Ya enggak bedanya listrik. Ya, ada min ada plus. Jadi nyala lampunya bisa menerangi kita manfaat. Coba kalau min dengan min atau plus dengan plus. Meleduk atau eta mah. Moal mulai cereuh. Mual benar. Yang namanya melanggar hukum Allah atau hukum alam, sunnatullah, nggak akan benar. Ya, ketika manusia seperti itu, ya, dan itu harus diobati, bukan dipelihara, dia harus diobati. Dan memang itu hal yang sudah pernah terjadi pada zaman Nabi. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka. Pernah baca sejarah Nabi Lut? Silakan baca. Gimana sejarahnya? Ya, kemudian umatnya bagaimana? Ya, yang singkatnya, umat Nabi Lut itu suka laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Auzubillah min zalik. Itu azab Allah turun akibat melanggar hukum Allah. Azab Allah turun pada masyarakat yang mempunyai adat seperti itu. Dihempaskan debu pasir, kemudian rata kampung itu seperti tidak ada kampung, tidak ada orang. Ya, alhamdulillah jangan sampai terjadi di negeri kita. Ya, jangan sampai terjadi di negeri kita. Jaga diri kita yang mengarah pergaulan seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Jaga, ya, dijaga. Karena itu akan, kalau terjadi seperti itu, kita akan memusnahkan manusia. Ya, kalau terjadi seperti itu akan memusnahkan keberadaan manusia di muka bumi. Coba kalau laki-laki ayam jago miara ayam jago unggul, berkembang biak mah. Atau misalnya ayamnya perempuan semuanya kembang biak. Nah, ada rugi maraban itu. Tuh, ya. Itu akan memusnahkan kehidupan manusia di muka, musnah manusia. Ya, manusia itu tidak akan berkembang biak. Ya. Itu jaga ya dari kita, dari pergaulan yang salah seperti marah seperti itu. Itu harus diobati. Ya, harus diobati. Kemudian saksi. Ya. Saksi adalah saksi itu
umumnya adalah bapak dari si perempuan. Kalau nggak bapaknya udah nggak ada, ganti ke kakek kalau masih ada kakek. Kemudian ya pengganti wali lagi kakak kandung laki-laki yang sudah dewasa atau adik kandung yang sudah dewasa ya, yang tidak sudah dewasa dan bisa percaya. Atau misalkan paman ya, paman dari bapak. Jangan paman dari ibu ya, jangan paman dari ibu jadi wali, jangan ya. Ini jalurnya, kalau wali itu jalurnya dari bapak kita, bapak si calon mempelai wanita dari jalurnya dari bapak tadi. Pertama bapak, kalau nggak ada kakek, kemudian kakak kandung kalau ada, kalau sudah dewasa, pasti kakak pasti sudah dewasa ya. Kalau adik mungkin itu kalau sudah dewasa bisa. Kemudian ke paman, ya paman dari bapak. Kemudian uak, ya uak bahasa Indonesia apa? Om, ya om ya, bener om paman. Ya, makanya gitulah kakaknya bapak. Itu. Kalau tidak ada semua itu, anaknya paman. Jadi saudara pemisahan yang laki-laki sudah dewasa. Kemudian anak buah atau anak buah jadi kakaknya saudara bisa ya, bisa dijadikan wali. Paham? Nah, itu. Bagaimana kalau si perempuannya itu dilahirkan bukan atas dasar pernikahan, bukan atas dasar pernikahan, misalkan kelahirannya itu atau keberadaan di hamilnya itu bukan setelah nikah tapi sebelum nikah. Dan ya hamil sebelum nikah, maka itu tidak ada yang bisa mewalikan. Tidak ada yang bisa mewalikan kecuali wali ya. Jadi ketika dipaksakan bapak itu juga udah menganggap baik, tapi tidak, pernikahannya tidak karena itu secara syariat bukan bapak. Paham ya? Makanya jaga itu ya, akan merusak keturunan ketika seorang ya, suami istri melakukan seorang melakukan hubungan intim di luar nikah, kemudian anaknya itu tidak bisa diakui sebagai anaknya secara syariat. Ketika nikahkan pun si bapaknya itu tidak bisa untuk menjadi wali. Nah, kemudian bekas sebagai di dalam rumah tangga ya. Perhatikan dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi dibacakan, khairun nisa'i imra'atun iza nazar ilahi saraka. Sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya istri ya adalah seorang yang apabila dilihat suaminya itu menyenangkan, bukan malah bikin ruwet. Harus bisa nih, harus bisa nih semua nih calon istri ya, calon istri nanti harus bisa menjadi seorang istri yang bisa menyenangkan suami dalam keadaan bagaimanapun. Jangan cuma bisa menyenangkan suami dalam keadaan lagi ada duit doang. Lagi ada duit mah bagus, cengar-cengir, senyum-senyum. Lagi enggak punya duit, lagi kerhesek mah. Beda wajahnya juga. Dong gitunya. Nah itu wanita itu. Karena nggak akan ada manfaatnya. Tapi ada manfaatnya ketika kita bisa memposisikan diri kita menjadi seorang wanita yang membahagiakan suami dengan senyuman, dengan menyenangkan. Ya, yang menyenangkan. Maksudnya apa? Ketika suami ada masalah dalam tempat kerjaan, usahanya bangkrut, dagang acak-acakan dan sebagainya usahanya, tapi istri berusaha untuk bisa mengademin, mendinginkan suasana pikiran suami, itu akan mendapatkan solusi dengan sikap seperti itu. Insya Allah mendapatkan solusi itu. Coba kalau udah kerjaan ya, omel sama bos misalkan, atau kerja dagang lagi atau
usaha yang lain, lagi nggak beres lagi ya, lagi acak-acakan lah. Istri datang ke rumah, istri ngomel yang ada tambah bermasalah, jadi numpuk masalahnya. Udah nggak akan ada keberesan. Ini harus bisa nih. Siap ya nih, calon istri siap ya? Siap, harus siap nih. Nah, iza nazarta salatakum suami dalam keadaan masalah, senang dalam keadaan berada maupun tidak, dalam keadaan bermasalah atau tidak, istri tetap bisa menyenangkan suami. Itu nasihat Nabi itu kayak gitu. Ya. Supaya cita-cita ke depan keluarga bahagia itu bisa kita raih. Nah, itu. Kemudian wa iza amarta ta'atka, apabila suami memerintah pada si istri, selalu taat ya, selalu taat. Siap nih, siap taat suami ya. Saking wajibnya taat kepada suami. Nah, dengerin, ada satu kisah. Saking wajibnya taat pada suami, nengok orang tua pun ketika tidak mendapat izin dari suami, orang tua yang sakit misalnya, orang tua sakit, nengok ke rumah orang tuanya tanpa izin suami, tanpa rela suami, maka hukumnya dosa. Karena kewajiban yang utama adalah menghormati suami. Kalau bagi laki-laki nggak ada batasan, ya bagi laki tidak ada batasan. Tapi bagi perempuan, ketika sudah menikah maka dia sudah dibatasi keutamaannya. Yang utama adalah suami. Termasuk istri tadi dikabarkan ibu bapak si istri tadi sakit. Kemudian yang kedua dikabarkan lagi semakin parah. Yang ketiga meninggal. Ya, itu kalau nggak ada ridho suami, dosa hukum. Ya, kenapa? Ketika si istri tadi taat dan patuh pada suami, termasuk meninggalkan rumah, ya, tetap diam di rumah karena tidak ada izin dari suami. Ya, keberuntungannya apa? Wanita solehah itu, bapak atau ibunya meninggal, itu akan mendapatkan banyak ampunan dari Allah karena punya anak soleh. Paham? Itu yang disebut dengan istri soleh. Termasuk ibunya sakit, bapaknya sakit, sampai meninggalnya istrinya itu nggak nengokin, nggak ngejenguk orang tuanya karena belum dapat izin dari. Keberuntungannya itu. Ya, ketika meninggal pun ibu bapak itu mendapat banyak ampun karena punya anak solehah, taat dan patuh pada suami. Itu maksudnya. Ya. Tapi kalau bagi laki-laki, laki-laki tidak ada batasan. Laki-laki wajib taat dan patuh, tidak ada batasan untuk kepada orang tua, baik ibu maupun bapak. Tidak ada batasan karena ada istri, enggak. Kalau laki-laki. Bahkan seorang istri yang solehah itu adalah mendukung suaminya untuk bisa tetap berbuat baik dan patuh pada orang. Insya Allah dengan demikian keberkahan akan mengikuti. Paham gak? Istri jangan cemburu nih. Seorang istri nanti jangan cemburu ketika suami nanti nengokin maknya lu. Ada rezeki dikit buat maknya, dikit. Jangan cemburu. Karena itu punya wajib. Insya Allah kalau kita mendukung istri mendukung suami taat pada orang tuanya, insya Allah berkah, tidak akan dinikmatin. Gitu. Jangan cemburu, bahkan dukung. Ya, jangan seolah-olah mengkondisikan suami itu jangan sampai dekat sama ibunya dengan bapaknya, kayak gitu. Bujunya kayak gitu itu harus didukung. Suami taat dan patuh pada orang tua, yang tidak ada batasan. Nanti keberkahan akan melimpah ketika kita seperti itu. Ya, keberkahan akan melimpah. Paham ya? Itu. Saya mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya nanti silakan nanti ya. Nanti
majelis taklim masing-masing ya hadir ya. Ikutin ngaji karena majelis taklim bapak-bapak ikut. Ya mau apa ikut. Jangan merasa saya masih muda. Kan mau nikah. Belajar menjadi orang. Nah, begitu aja istri. Ya. Sekian, semoga manfaat dan saya ucapkan selamat bahagia untuk baru dan selamat mempersiapkan diri untuk menjalani pernikahan dan rumah tangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tambahkan dikit. Ketika menikah, ya dalam Al-Quran, iyyakum fuqara yughnihumullah. Jangan takut. Ketika ini adalah nikah itu adalah niat baik, niat untuk beribadah. Kita niatkan ibadah nih. Iyyakum fuqara, ya. Iyyakum fuqara yughnihumullah. Jika kamu belum masih dalam keadaan fakir, belum punya apa-apa, insyaallah ketika menikah Allah akan memberikan kecukupan. Perempuan jangan melihat keadaan sekarang. Ya. Perempuan jangan melihat keadaan sekarang. Begitu juga laki-laki, saya belum punya apa-apa ya, menikah. Insyaallah niat ibadah. Insyaallah ke depannya. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Tapi niatnya lillahi ta'ala. Niat nikah itu ibadah. Insyaallah yughnihumullah. Allah akan memberikan satu kecukupan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah dikasih? Udah dibaca? Udah ya? Dihafalin. Jangan mau praktik dihafalin dulu sama. Ya, sekian ya. Yang belum beres administrasi atau segala macamnya di sana lagi ya. Ditanyakan lagi ya.